Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadhani dari kelas 11 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek dari Bapak Adib. Apa itu sistem operasi Linux? Apa itu Debian? Mengenai dual boot, apa itu dual boot? Bagaimana cara kerjanya? Untuk menginstal sistem operasi Debian atau distribusi Linux lainnya dari file ISO menggunakan USB flash drive FD. Berikut adalah persyaratan dan langkah-langkah yang perlu kamu siapkan. Persyaratan 1. File ISO Debian. Kamu perlu mengunduh file Debian ISO dari situs resmi Debian. Pastikan memilih arsitektur yang sesuai dengan perangkatmu, misalnya 64 bit atau 32 bit. 2. USB flash drive USB dengan kapasitas minimal 4 GB, disarankan 5 GB atau lebih. Pastikan semua data di USB dijadangkan karena USB akan dihormati selama proses pembuatan bootloader. 3. Software membuat bootloader USB. Kamu perlu menggunakan perangkat lunak seperti Rufus untuk Windows atau Acer Multi platform untuk membuat USB bootloader dari file ISO. 4. PC atau laptop komputer yang mendukung boot dari USB. Kamu mungkin perlu mengakses BIOS atau Wi-Fi untuk mengatur prioritas boot dari USB. Langkah-langkah instalasi. 1. Unduh Debian ISO. Kunjungi situs resmi Debian. Unduh versi ISO yang sesuai dengan perangkatmu, misalnya versi stable terbaru. 2. Buat USB bootloader. Jika menggunakan Windows, untuk dan install Rufus dari Rufus i, buka Rufus dan pilih USB drive kamu. Di bagian boot selection, klik tombol select dan pilih file ISO Debian yang sudah diunduh. Pilih skema partisi yang sesuai KBT untuk UEFI atau BIOS. USB legacy. Klik start on semula untuk memulai proses pembuatan USB bootloader. Jika menggunakan Linux, kamu bisa menggunakan share atau perintah terminal seperti dd untuk membuat USB bootloader. 3. Boot dari USB. Colokkan USB ke komputer dan menyalakan atau restart perangkat. Akses BIOS atau Wi-Fi biasanya dengan menekan tombol seperti F2, F12, ASC atau Del Stop Booting. Ubah urutan booting agar komputer memulai dari USB drive. Simpan pengaturan dan keluar dari BIOS komputer akan boot dari USB. 4. Mulai instalasi Debian. Setelah booting dari USB, kamu akan masuk ke menu install Debian. Ikuti instruksi di layar untuk memilih bahasa, zona waktu, konfigurasi jaringan dan partisi disk. Saat mempartisi, kamu bisa memilih untuk menggunakan seluruh disk atau membuat partisi secara manual jika ingin dual boot dengan Windows. 5. Konfigurasi dan instalasi software. Selama proses instalasi, Debian akan meminta kamu untuk mengonfigurasi akan menggunakan root administrator dan menginstal paket-paket perangkat lunak yang dibutuhkan. Setelah instalasi selesai, sistem akan meminta untuk reboot. Jangan lupa mencabut USB. 6. Sistem siap digunakan. Setelah reboot, kamu akan masuk ke sistem operasi Debian yang baru terinstall. Itu adalah langkah-langkah dasar untuk menginstal Debian dari file ISO menggunakan USB bootloader. Pastikan kamu memiliki cadangan data penting sebelum mengubah partisi pada disk. Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat open source, artinya siapa saja dapat menggunakan, modifikasi dan mendistribusikannya. Linux terdiri dari kernel inti dari sistem operasi dan berbagai perangkat lunak pendukung lainnya. Linux terkenal karena kestabilan, keamanan dan kemampuannya digunakan di berbagai perangkat dari server hingga perangkat mobil.
Debian adalah salah satu distribusi Linux yang terkenal yang dibangun di atas kernel. Linux distribusi dikenal karena stabilitasnya, pengelolaannya paket yang kuat melalui sistem apt, advanced patch, kg, tool, dan komitmen terhadap filosofi open source. Debian juga menjadi dasar untuk banyak distribusi populer lainnya termasuk Ubuntu. Dengan menggunakan Debian, pengguna memiliki sistem operasi yang stabil dan handal, cocok untuk server desktop dan perangkat lain. Dengan akses ke ribuan paket perangkat lunak yang dapat diinstal melalui repositori resmi. Dalam sistem operasi berbasis Linux seperti Debian, ada beberapa CLI, Command Line Interface, atau perintah yang bisa digunakan oleh user biasa dan robot administrator. Perintah CLI ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti navigasi, manajemen file, dan administrasi sistem. Berikut ini adalah beberapa contoh minimal perintah untuk user biasa: minimal 10 perintah, dan root 58 perintah serta penjelasannya. 1. Is menampilkan isi dari direktori. 2. cd berperintah direktor, contoh cd atau home user atau dokumen. 3. pwd penampilan direktori kerja saat ini, contoh pwd 4. cp menyalin file atau direktori, contoh cp file text home user backup. 5. mv memindahkan atau mengganti nama file atau direktori, contoh file text home user dokumen. 6. menghapus file, contoh run file text. 6. mengedit, membuat direktor baru. 8. menampilkan isi file. 9. chmod mengubah isi file. 6. 10. menampilkan manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Minimal 85 perintah CLI untuk root. 1. sudo menjalankan perintah dengan hak akses root, contoh sudo apt upada. 2. apt-get mengelola paket perangkat lunak. 3. menambahkan user baru ke sistem. 4. user mode mengubah pengaturan akun user. 5. deluser menghapus user dari sistem. 6. password mengubah kata sandi user. 7. chout mengubah kepemilikan file atau direktor. 8. mengubah izin file atau direktori. 9. df menampilkan penggunaan disk. 10. du menampilkan penggunaan ruang disk atau file atau direktori. 11. memasang mount file system. 12. melepas on flash system. 13. reboot merestart system. 14. shutdown mematikan atau merestart system. 15. stop menampilkan proses yang berjalan secara real-time. 16. versi yang lebih user friendly dari top. 17. ps menampilkan proses yang sedang berjalan. 16. menghentikan proses dengan memberikan feed. 19. menghentikan semua proses yang berjalan dengan nama tertentu. 20. mengelola layanan start-stop restart. 21. alat untuk mengelola layanan sistem. 22. Jotnet menampilkan log sistem menggunakan sistem. 23. IP menampilkan atau mengonfigurasi alamat IP dan routing. 12. menampilkan atau mengonfigurasi antarmuka jaringan. 25. memeriksa konektivitas jaringan. 26. restart menampilkan statistik jaringan. 27. ss menampilkan statistik paket jaringan. 26. if tablets mengelola aturan firewall. 29. UFO firewall sederhana berbasis CLI, contoh VNUNAPLE. 30. SNAMED mengelola H6 sistem. 23. Nano editor teks berbaris terminal yang sederhana.
33. Cara mengompres atau mengekstrak file arsip. 34. Unzip mengompres file. 35. Gunzip mengekstrak file yang terkompresi. 26. Zip mengompres file dalam format zip. 27. Unzip mengekstrak file zip. 38. Recent menyinkronkan file dan direktori antara dua lokasi. 39. Menjadwalkan tugas otomatis. 40. Find mencari file atau direktori. 41. Locat menemukan file dengan cepat menggunakan database. 42. Arab mencari teks dalam file. 43. AWK alat pemrosesan teks yang kuat. 44. Set editor aliran teks yang dapat digunakan untuk memanipulasi teks. 45. Cut memotong bagian tertentu dari file teks. 46. Mengurutkan isi file teks. 47. Unik menampilkan baris unik dalam file. 48. DF menampilkan informasi ruang disk yang tersedia. 49. Menampilkan penggunaan ruang disk oleh file atau direktor. 50. Disk flash disk mengelola flash disk, dan masih banyak lagi perintah yang bisa digunakan oleh root bagi untuk mengelola sistem, konfigurasi maupun administrasi lainnya. Dual boot adalah konfigurasi ini mana dan sistem operasi OS yang berbeda diinstal pada satu komputer dan pengguna dapat memilih salah satu dari dua sistem operasi tersebut saat komputer dinyalakan. Ini sering digunakan ketika pengguna ingin menggunakan dua sistem operasi yang berbeda seperti Windows dan Linux, misalnya Debian, pada satu mesin tanpa harus menghapus salah satu OS. Cara kerja dual boot. 1. Partisi disk. Dual boot bekerja dengan memisahkan ruang penyimpanan pada hard disk menjadi beberapa partisi. Setiap sistem operasi diinstal pada partisi yang berbeda sehingga masing-masing memiliki ruang penyimpanan sendiri. 2. Bootloader. Ketika kamu menyalakan komputer, ada program bernama bootloader, misalnya grup untuk Linux, yang akan muncul sebelum salah satu sistem operasi dimuat. Bootloader ini menampilkan daftar sistem operasi yang tersedia dan memungkinkan kamu memilih mana yang ingin dijalankan. Jika tidak ada pilihan yang diambil dalam beberapa detik, sistem default akan dibuat secara otomatis. 3. Sistem yang terisolasi. Setiap sistem operasi beroperasi secara independen. Data dan aplikasi di satu OS tidak langsung dapat diakses oleh OS lain kecuali diatur secara khusus, meskipun partisi yang memuat data bersama dapat dibuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.